Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Dan kami nyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk selama-lamanya kasih-Mu ada bagi kami Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, sama-sama kita mau nyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, memelihara hidupku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, memelihara hidupku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Shalom, apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami ada saat ini ada karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai pembelajaran kami hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kami. Tolong kami semua untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 24 ayat 4-5.
Demikian firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Anak-anak, ada pertanyaan mungkin sudah pernah kalian dengar. Apa kriteria yang sering muncul dalam lowongan-lowongan kerja? Yang paling umum ada 3, yaitu jenjang pendidikan, pengalaman, dan batas usia. Ada beberapa lagi yang juga sering muncul, yaitu sanggup bekerja sama secara tim dan bersedia ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan perusahaan. Juga penguasaan beberapa kemampuan lain seperti menggunakan komputer dan bahasa. Seandainya saya membuka lowongan, maka yang akan saya jadikan syarat utama bukan itu semua, melainkan jujur dan tulus. Mengapa? Karena ini merupakan kualitas manusia yang semakin lama semakin langka. Kejujuran dan ketulusan bukan lagi menjadi hal penting. Korupsi dan penipuan terjadi di setiap lini pekerjaan, mulai dari atas sampai ke bawah. Dalam Mazmur 24 ayat 4-5 yang sudah kita baca tadi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang bersih tangannya artinya jujur, dan murni hatinya artinya tulus, yang tidak tergoda pada kecurangan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersih tangannya berarti menjauhi bentuk-bentuk penipuan, menjauhi kecurangan, dan tidak gampang tergoda oleh keuntungan-keuntungan lewat jalan yang salah. Murni hati itu artinya hati tidak terkontaminasi atau tercemar oleh berbagai motif-motif tersembunyi dalam melakukan sesuatu. Bersih hatinya. Kepada mereka-mereka yang seperti ini akan diganjar berkat juga akan diselamatkan dengan keadilan yang langsung berasal dari Tuhan. Inilah upah besar yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang hidup jujur dan tulus. Dunia memang semakin lama semakin buruk, tetapi kita orang percaya tidak boleh ikut arus dunia ini. Dunia semakin kekurangan orang-orang yang tulus dan jujur. Kita harus menunjukkan bahwa umatnya yang ada di dunia ini bisa tampil beda dengan ketulusan dan kejujuran sebagai bagian dari kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Oleh karena itu, jagalah agar kita bisa memiliki ketulusan hati dan kejujuran. Apapun alasannya, apapun risikonya, belajarlah untuk senantiasa mempercayai Tuhan, mengasihinya, dan hidup sesuai kehendaknya. Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi orang yang hidup dengan ketulusan, kejujuran, dan kemurnian hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Itu janji Tuhan sendiri. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 73 ayat 1.
Dunia boleh saja memandang kita dengan sinis, melihat kita sebagai makhluk aneh, mengolok-olok atau menertawakan kejujuran dan ketulusan sebagai suatu hal yang bodoh. Biarkanlah. Bukan apa kata manusia yang penting, tapi bagaimana Tuhan memandang hidup kita, itulah yang penting. Tuhan menjanjikan berkat dan keadilan bagi orang-orang yang hidup dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Nikmati kebaikan Tuhan lewat hidup yang kudus, di mana ketulusan dan kejujuran berperan di dalamnya. Keduanya merupakan bagian dari integritas yang wajib dimiliki anak-anak Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita, berlimpah-limpah, dan melindungi hidup setiap orang yang berjalan seturut kehendaknya, tanpa kita harus menipu dan melakukan kejahatan untuk sukses. Kejujuran dan ketulusan merupakan bagian dari integritas yang harus dihidupi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita lagi untuk kita hidup jujur dan tulus. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Baik anak-anak, firman Tuhan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah belajar firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami lagi untuk kami hidup jujur dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Syukur